Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan seperangkat nilai dan norma yang terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Pancasila menggerakkan seluruh aktivitas keseharian bangsa. Mengapa itu bisa terjadi? Hai sahabat karakter, perkenalkan saya I Gusti Ngurah Sucahya Satria Di Pratama dari kelompok Gatamala Cadudasa Wirasana Atyasa. Pancasila sejatinya dirumuskan oleh para bapak bangsa dengan mengambil saripati nilai luhur yang ada sejak zaman dulu dan membudaya di negeri kita tercinta ini. Pancasila juga merupakan identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa Indonesia tetap utuh sampai sekarang. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, kita bangsa Indonesia tidak memiliki arah dan tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi di masa depan. Maka dari itu, kita perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas nih dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengetahui contoh-contohnya nih. Nah, beberapa contoh-contoh yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari antara lain, implementasi sila pertama dapat kita aplikasikan dengan rajin beribadah atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil kok. Misalnya pada saat kita mau tidur, kita mau makan, atau kita melakukan pekerjaan, kita awali dulu dengan berdoa. Lalu implementasi sila kedua dapat kita aplikasikan dengan membantu teman-teman kita yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa baru, pasti ada aja materi-materi kuliah yang kita belum pahami. Nah, jika ada teman-teman kita yang seperti itu, kita wajib atau senantiasa membantu mereka dalam memahami materi kuliah tersebut. Nah, lalu implementasi sila ketiga dapat kita aplikasikan dengan mencintai produk-produk dalam negeri, menanamkan sifat patriotisme, nasionalisme terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, kita bisa mulai dari misalnya nih, memakai baju batik di kegiatan-kegiatan tertentu, atau kita juga bisa menggunakan produk-produk dalam negeri yang lainnya. Lalu implementasi sila keempat dapat kita aplikasikan dengan menuruti atau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Apalagi nih, saya sebagai anak rantau, saya harus sering-sering berdiskusi dengan orang tua saya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk sila keempat. Implementasi sila kelima, kita pasti semuanya punya yang namanya hak dan kewajiban kan? Nah, bagaimana kita menyimbangkan antara hak dan kewajiban itu? Misalnya nih, saya sebagai mahasiswa dan kita ya sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jadi untuk memenuhi kewajiban tersebut, kita harus menyingkirkan nih hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kita dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Kita juga harus rajin menabung ya. Siapa tahu nih nanti ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal tertentu yang di luar dugaan kita bisa terjadi gitu ya, sehingga kita bisa mempunyai dana cadangan, dana darurat dari tabungan-tabungan tersebut. Nah, itulah ya bentuk-bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Nah, mari kita lakukan atau kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersatu